Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak. Oke, alhamdulillah, marilah kita mulai pembelajaran hari ini dengan mata pelajaran IPS. Semuanya sudah siap? Marilah anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, berdoa lebih dulu. Semoga pembelajaran hari ini nanti bisa berjalan lancar, bisa mengerti, sehingga bisa mengerjakan tugas dengan benar. Anak-anak siap? Siapa yang belum siap? Kita tunggu sebentar. Oke. Pelajaran yang kita bahas hari ini adalah letak dan luas Indonesia. Bisa kita buka di buku halaman, buku paket kalian, silakan dibuka semuanya. Dibuka halaman 16 semuanya. Oke. Sebelum kita melanjutkan materi hari ini, terlebih dulu kita ingatkan materi kemarin, yaitu tentang peta, ya, yang sudah kalian kerjakan semuanya. Peta, ya, jawaban yang kalian kirim semuanya sudah benar, namun harus dibenahi, terutama tentang komponen-komponen peta. Kemarin peta itu ada komponennya, antara lain ada judul, ya, semuanya belum ada. Berikutnya ada skala, ya, skala. Berikutnya ada simbol. Simbol itu ada simbol warna, ada simbol titik, simbol garis. Nah, kemarin diperbaiki, ya, diperbaiki semuanya. Juga ada orientasi. Orientasi itu yang menunjukkan arah utara, timur, selatan, dan barat. Ya, kemarin belum ada, itu ditambahi semuanya. Oke. Yang terakhir itu ada insert atau garis koordinat. Nah, kesimpulan yang kemarin pada buku tugasmu dibenahi semua sehingga menjadi lebih benar. Oke, saya lanjutkan. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu tentang luas dan letak Indonesia. Kalian nanti bisa menyebutkan letak Indonesia dengan benar, baik judulnya, skalanya, garis lintang, garis bujur, sampai insert. Kedua, setelah kalian mengetahui letak Indonesia, kalian bisa menunjukkan letak Indonesia berdasarkan astronomis. Astronomisnya nanti kita pelajari bersama-sama. Dilanjutkan, menyebutkan letak Indonesia berdasarkan geografis. Di Indonesia itu posisinya berapa dari benua lain dan berapa benua yang mengelilingi negara kita. Berikutnya menyebutkan letak Indonesia berdasarkan geologis. Nah, nanti Indonesia itu dilewati jalur pegunungan yang ada di dalam laut sehingga menyebabkan apa di negara kita. Oke, anak-anak, mari kita pahami, kita telaah satu persatu. Anak-anak, sebelum kita melanjutkan lebih jauh, mari kita ajak mengetahui negara kita, yaitu dengan lagu. Oke, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Penciptanya adalah R. Suharjo. R. Suharjo penciptanya. Mari kita nyanyikan bersama-sama. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke berjajah pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia.
Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Gitu ya. Sebelum kita mempelajari terutama peta Indonesia, kita lebih dulu mengenal Indonesia. Indonesia terdiri dari beberapa pulau yang tadi dinyanyikan dari Sabang sampai Merauke. Coba kita lihat pulau-pulau yang terbesar di Indonesia. Kita sebutkan satu persatu. Satu, mana? Pulau Kalimantan. Yang kedua, Pulau Sumatera. Yang ketiga, itu yang lebih besar lagi mana? Bisa Irian, berikutnya Jawa, Maluku, dan seterusnya. Oke anak-anak ya, ini kita pelajari satu persatu sekarang. Letak astronomi Indonesia. Di sini adalah antara 95 derajat bujur timur sampai 141 bujur barat. Bujur timur juga ya. Juga 6 derajat lintang utara sampai 11 lintang selatan. Karena letaknya tersebut, Indonesia termasuk ke dalam wilayah tropis panas karena sekitar 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang utara. Oke. Selain itu, Indonesia juga mempunyai garis lintang 23,5 derajat lintang utara sampai 23 derajat lintang selatan, sehingga Indonesia memiliki daerah tropis. Oke anak-anak, kita lanjutkan. Oke, letak Indonesia berdasarkan geografis, gitu ya. Geografis itu bahwa negara kita itu dikelilingi oleh 2 samudra. Siapa yang bisa menyebutkan? Samudra? Oke, Samudra Pasifik itu yang letaknya di sebelah timur Indonesia. Sedangkan Samudra Hindia terletak di sebelah barat Indonesia. Selain dikelilingi 2 samudra, Indonesia juga diapit oleh 2 benua. Siapa yang bisa? Benua Asia dan benua Australia. Oke. Karena diapit 2 samudra dan 2 benua, sehingga Indonesia sangat strategis letak geografisnya, terutama di bidang perdagangan, atau Indonesia berada di persimpangan jalur lintas perdagangan dunia. Lanjut anak-anak. Secara geografis juga Indonesia memiliki batas-batas perairan dan batas-batas darat. Sebelah utara adalah benua Asia atau yang disebut benua yang terbesar di dunia. Sedangkan di sebelah selatan batas benua Australia, benua yang terkecil di dunia. Sedangkan sebelah barat adalah Samudra Hindia dan sebelah timur adalah Samudra Pasifik. Oke. Anak-anak yang belum jelas nanti bisa dilihat di buku paketnya ya. Nah, yang tidak jelas lagi bisa bertanya lewat WA. Oke, saya lanjutkan. Tadi kita sudah mempelajari letak Indonesia secara astronomis, sudah mempelajari letak Indonesia secara geografis. Sekarang kita lanjutkan letak Indonesia berdasarkan geologis. Geologis itu berdasarkan pegunungan yang ada di dasar laut, sehingga Indonesia mempunyai
tempat atau julukan ya. Indonesia terletak pada dua rangkaian pegunungan besar, yaitu Indonesia terletak pada pertemuan gunung tadi, yaitu pegunungan Sirkum Mediteran dan pegunungan Sirkum Pasifik. Wilayah Indonesia juga dilalui pegunungan Sirkum Mediteran yang ada di sebelah barat. Pegunungan Mediteran merupakan rangkaian dari pegunungan Himalaya dengan sifat basah asam. Sementara wilayah Indonesia yang dilalui jalur Sirkum Pasifik adalah Indonesia bagian tengah dan bagian timur. Pegunungan Sirkum Pasifik cenderung bersifat asam. Oke anak-anak, jadi pegunungan itu yang ada di Indonesia merupakan jalur sirkum, makanya bisa disebut Sirkum Mediteran dan Sirkum Pasifik. Sirkum Pasifik itu pegunungan yang melalui lautan Pasifik, sedangkan yang disebut Mediteran pegunungan yang melalui sirkum tengah, itu mulai dari Sumatera, Jawa sampai ke Kalimantan, itu disebut Sirkum Mediteran. Oke. Kesimpulan, anak-anak, setelah kita mempelajari materi-materi tersebut di atas, dapat saya simpulkan bahwa letak astronomi Indonesia adalah 95 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur dan 6 derajat lintang utara sampai 11 lintang utara. Oke, kesimpulan berikutnya, berdasarkan letak geografis Indonesia antara dua samudra, yaitu Samudra Pasifik sebelah timur, sedangkan Samudra Hindia di sebelah barat, sebelah utara, dan dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia yang di sebelah selatan. Kita lanjutkan kesimpulan berikutnya. Batas wilayah Indonesia sebelah utara adalah benua Asia. Sebelah selatan benua Australia atau benua yang terkecil. Sebelah barat adalah Samudra Hindia dan sebelah timur adalah Samudra Pasifik. Berikutnya, berdasarkan letak geologis, Indonesia terletak pada dua rangkaian pegunungan besar, yaitu Indonesia terbentuk pada pusat pertemuan dua pegunungan muda, yaitu pegunungan Sirkum Mediteran dan pegunungan Sirkum Pasifik. Berikutnya, wilayah Indonesia dilalui pegunungan Sirkum Mediteran adalah Indonesia bagian barat. Anak-anak, setelah kita mempelajari materi ini, kita mengerjakan tugas ini dengan benar. Jangan lupa setelah dikerjakan dikirim jawaban kalian ke kelasnya masing-masing. Jangan lupa diberi nama, anak-anak, tugasnya diberi nama, kelas, nomor absen untuk memudahkan dalam penilaian. Yang tidak jelas nanti bisa bertanya lagi lewat WA. Oke. Jangan lupa yang kemarin, hari Selasa dan hari Kamis yang kemarin tugas sudah diberikan, yang belum mengerjakan juga tetap mengirim, walaupun ini sudah ada tambahan lagi. Yang tidak tahu temannya, tolong anak-anak diberitahu ya. Kadang-kadang ada yang
waktu tayangan ini HP-nya tidak bisa dibuka, ternyata tidak tahu ada tugas. Nah, itu temannya diberitahu, tolong ketua kelasnya, anak-anak teman-teman yang lain diberitahu hari ini sudah ada tugas dan lain-lain. Oke, untuk semua mapel pesan saya biar temannya tidak ketinggalan mengumpulkan tugas. Oke, sekian saja anak-anak. Kita sambung lagi hari Kamis akan datang. Sekian, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.